Awal tahun 2022 para pedagang di Pasar Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dibuat panik oleh si jago merah membakar kios yang berada di tengah-tengah pasar. Walaupun tidak besar kebakarannya, namun api berhasil membakar kios milik Fandi dan Arif. Fandi, korban kebakaran, menceritakan kronologi ke awak media. Jumat 7 Januari tahun 2022, kebakaran tersebut bermula dirinya tidak mengetahui sama sekali kalau kios miliknya kebakaran karena kios miliknya sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat sudah tutup. Dia tahu setelah salah satu warga memberi kabar melalui handphone. Dan bergegas untuk melihat dan menyelamatkan barang-barang di kiosnya yang sudah terbakar. Dan sekitar pukul 18 WIB api dapat dipadamkan oleh pedagang dan dibantu warga lainnya. Fandi dan Arif, korban kebakaran, berharap kepada Pemkab Kabupaten Lampung Timur agar dapat membantu untuk meringankan beban dan membantu memperbaiki kios yang sudah terbakar. Hali Afrian dan Firman, petugas Pasar Way Jepara, juga menyampaikan bela sungkawa terhadap korban kebakaran dan akan berupaya untuk membantu memperbaiki kios yang terbakar dan berharap kepada pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk memperhatikan pelayanan dan keamanan khususnya di Pasar Way Jepara, pungkasnya. Hali Afrian juga berharap kepada pedagang lainnya agar dapat bersama-sama menjaga listrik karena Pasar Way Jepara sudah 3 kali kebakaran dan semuanya karena diduga konsleting listrik, ujarnya. Tony dan Suwarno, Lantai News TV melaporkan. Pak Supandi di sini salah satu korban kebakaran Pasar Way Jepara ya. Betul. Kalau boleh tahu Om, kronologi kebakaran tersebut seperti apa Om? Itu kronologinya, saya sudah berada di rumah karena tokonya sudah tutup. Jadi asal keluarnya aku tidak mengetahui. Itu berkisaran jam berapa Pak? Sekitar jam setengah 5. Setengah 5 kejadian itu Pak ya? Karena saya waktu itu sudah ada di rumah. Sudah ada di rumah, sudah tutup ya Pak ya? Setelah kejadian ini Pak, kira-kira Pak, kerugian apa Pak yang Bapak terima di sini Pak? Ya, kerugiannya yang pertama barang-barang ya, ini yang sudah hancur, juga tempat toko. Nggak ada yang selamat sama sekali Pak, barang-barangnya Pak? Ada sedikit, tapi itu pun nggak bisa semuanya bisa dijual lagi, nggak bisa gitu, karena percikan-percikan api. Waktu itu ada teman-teman yang masukin ke karung untuk dibawa pulang, tapi setelah dibawa pulang itu dipilah-pilah kembali, semua hanya sedikit. Ada. Untuk kerugian Pak, kurang lebih kisaran berapa juta Pak? Untuk kerugian sekitar, kalau bersama bangunannya 200 lah. 200 ya. 200 Karena juta. ini baru belanja kita. Iya. Karena kita kan ada pinjaman langsung. Udah sendiri Pak belanjanya? Belanja sendiri. Untuk sejauh ini Om, Ada bantuan Pak dari dinas-dinas terkait? Belum ada. belum ada. Terus untuk harapan Om untuk kedepannya, untuk apa, dari kabupaten atau dari dinas-dinas terkait ini, apa Om harapan Omnya Om? Harapan saya untuk selanjutnya ya mohon dibantu, ya mohon partisipasinya untuk meringankan lah, karena ini menjelang Lebaran ini, jadi satu-satunya harapan di bulan-bulan yang akan datang ini. Jadi kalau bisa ini secepat mungkin kami dagang kembali. Dengan abang siapa nih Bang? Aprilian, Pak. Bang Aprian, di sini kapasitas kita di Pasar Way Jepara ini apa Bang? Kepala Keamanan Pasar Way Jepara. Nah, ini terkait ke musibah kebakaran di Pasar Jepara ini, apa Bang langkah-langkah dari pihak-pihak pasar ini Bang yang sudah ditempuh untuk membantu atau meringankan dari Pak Andi ini Bang? Ya, yang pertama kami selaku petugas pasar sudah silaturahmi ke rumah Kak Pandi sebagai bentuk turut berduka dengan kejadian ini. Selanjutnya kami juga dari petugas pasar Way Jepara mengharapkan juga dengan pihak-pihak terkait seperti yang telah disampaikan saudara kami Pandi ini, salah satu korban terbakar tokonya, agar dapat kiranya dapat bantuan dari pihak terkait wabil khusus dan Timur, karena mengingat pedagang pasar utara ini kan ada kontribusi juga, bayar salar sampah, kontribusi salar dan lain sebagainya.
Kalau dulu namanya kebakaran ratusan toko, mungkin dari pihak yang terkait kekurangan dana untuk membantu, kami juga maklumi. Namun ini kan hanya 2 toko aja yang kebakar, yang rusak parah. Tentunya harapan kami juga selaku petugas pasar, karena mengingat kami memang sudah seperti saudara sendiri dengan pedagang pasar, agar kiranya dapat meringankan beban pedagang yang tokonya terbakar dapat bantuan. Itu aja harapan kami. Sebelum sudahnya kami ucapkan terima kasih apabila Tambahan sedikit Pak, kan pasar Wae Jepara ini sudah kurang lebih 3 kali Pak ya kebakaran. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki kinerja di dalam pasar ini Pak? Makanya sampai terjadi sampai ke 3 kali Pak. ya, yang pasti ini kan musibah Pak ya. Selanjutnya juga kami berharap juga sama pedagang pasar yang lain, kiranya kita sama-sama menjaga instalasi listrik yang ada di toko masing-masing, karena 3 kali kebakaran ini kan diduga akibat korsleting listrik. Itu kami berharap mengimbau juga kepada rekan-rekan saudara pedagang-pedagang agar kiranya sama-sama membantu kami petugas pasar untuk dapat menjaga listriknya masing-masing. Sejauh ini Pak Aprian ya, dinas-dinas mana saja yang sudah meninjau ke kios yang terbakar ini Pak? Yang datang. Ya, Untuk sementara ini baru dari dinas Perindak Lampung Timur. Perindak. Bu Kadisnya dan Arif Kurniawan. Pak Arif di sini salah satu korban dari kebakaran Pasar Wae Jepara. Iya. Untuk sejauh ini dari Pemkab Kabupaten Lampung Timur sudah pernah meninjau, Om? Kemarin sepertinya sudah. Siapa Om yang turun langsung? Kepala dinas. Perindaknya ya. Ada yang disampaikan dari kabupaten dinas terkait itu. Kemarin baru ya semoga bisa cepat segera diselesaikan. Kalau bisa segera dirapikan dan bisa dibangun kembali. Terus untuk harapan Pak Arif ke Pemkab Kabupaten Lampung Timur ada Om? Ya harapannya Pemkab bisa membantu kita untuk bisa membangun kembali toko kami yang sudah terbakar ini. Untuk ruko sendiri berapa ruko Om yang terbakar? Yang terbakar ini ada 2. Siapa saja Om yang? Tokonya Pak Pandi atau Teh Al dengan toko saya. Itu kalau dihitung atau dinilai kira-kira kerugian Pak Arif mencapai berapa? Kalau ditaksir ya mungkin antara 30-an ada. 30-an jutaan Pak ya. barang-barang. Ya barang dengan tokonya. Barang-barang hampir semua. Barang-barang yang bisa selamat 60%. 60%. Jadi kan tokonya sudah tidak bisa terpakai, harus dibangun ulang. Maaf Bang, Abang selaku apa Bang di Pasar Wae Jepara Bang? Saya sebagai pengurus forum di Pasar Wae Jepara. Ini menyikapi korban kebakaran kemarin ya Bang ya. Itu tadi saya mendengarkan atau kami sudah konfirmasi, mereka meminta harapan dari Pemkab Kabupaten bisa membantu. Ada tambahan buat abangnya, buat korban yang kebakaran itu Bang? Saya sebagai forum dan juga sebagai pedagang. Sebenarnya saya ini sudah lama sebenarnya yang memberitakan masalah ini, saya sudah lama. Iya Bang. Soalnya dari pemerintah setempat dan juga dari yang lain, kayaknya perhatian untuk Pasar Jepara ini nggak ada sama sekali. Gitu. Nah, selanjutnya dan juga ya kayak Pasar Jepara ini harus diperhatikan benar lah, untuk yang pasar-pasar yang lain harus diperhatikan benar. Itu harapan kami sebagai pedagang. Oke. Nama Abang siapa Bang? Bang? Nama saya Firman Fili. Firman Fili. Ya. Kasih Bang ya. Ya.